Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, kata jin berasal dari kata janna yang bermakna sebagai sesuatu yang tersembunyi. Ibnu Mansur mengatakan bahwa dinamakan jin karena mereka tersembunyi dan tidak terlihat oleh mata. Orang-orang jahiliyah dahulu pun menamakan malaikat dengan jin dikarenakan ia tersembunyi atau tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 27. Keberadaan jin dan setan ini telah diakui dan ditetapkan dengan Al-Quran dan hadis maupun ijma ulama, sehingga ada sebuah pendapat bahwa jin bisa menikah dengan manusia, begitu juga sebaliknya. Bahkan lebih jauh lagi dari hasil perkawinannya, konon bisa melahirkan sebuah keturunan. Tentu saja hal ini banyak diperbincangkan sekaligus diperselisihkan di kalangan ulama. Sebagaimana telah diketahui bahwa bangsa jin pada dasarnya mempunyai kehidupan yang sama dengan manusia. Mereka mempunyai keluarga, ada yang taat dan ada juga yang ingkar. Mereka juga mempunyai tempat tinggal layaknya manusia. Dan di antara tempat tinggalnya jin, salah satunya adalah jin kadang diam dalam lubang, sekaligus lubang tersebut dijadikan rumahnya. Dari Abdullah bin Sarjas, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian kencing di lubang." Mereka bertanya kepada Qatadah, "Mengapa tidak boleh kencing di lubang?" Qatadah menjawab, "Rasulullah SAW mengatakan, karena lubang itu adalah tempat tinggalnya golongan jin." Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Di video kali ini kita akan membahas asal-usul jin serta keturunannya dan pernikahan antara manusia dan jin. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islam selanjutnya. Sebelum Nabi Adam turun ke bumi, diceritakan bahwa yang pertama kali menempati bumi ini adalah bangsa jin yang dikelompokkan menjadi Abaljan dan Banuljan. Dua kelompok ini terus-menerus bertempur dan tidak pernah bersahabat. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Apakah Allah akan membuat seorang khalifah yang saling menumpahkan darah?" Maka Allah memerintahkan kepada Ajazil sebagai pemimpin para malaikat untuk menaklukkan Abaljan dan Banuljan di bumi ini. Kemudian setelah ditaklukkan, akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam. Para ulama sepakat bahwa jin atau setan berasal dari satu nenek moyang yang bernama Iblis. Sedangkan nama lain dari jin atau setan adalah Ajazil, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu iblis namanya adalah Ajazil. Dia termasuk dari malaikat-malaikat yang paling mulia yang memiliki 4 sayap. Kemudian dia durhaka setelah itu." Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dan ditiupkan kepada malaikat ruh dan akal. Akan tetapi malaikat tidak diberi syahwat, karena itu mereka tidak makan, tidak minum, tidak beristri dan juga tidak tidur. Hidup malaikat hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat kepada Allah. Sedangkan Banuljan diciptakan Allah dari api. Mereka makan, mereka minum, mereka mempunyai istri, serta mempunyai keturunan layaknya manusia. Namun pada prosesnya, Banuljan yang lebih awal diciptakan oleh Allah berbuat sombong dan sekaligus membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau bersujud kepada Adam, sekalipun semua malaikat sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, sebagaimana yang diceritakan Allah dalam salah satu firman-Nya. Allah bertanya kepada iblis, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedang dia, Adam, engkau ciptakan dari tanah." Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari surga.
Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Sesudah iblis dikeluarkan Allah dari surga, maka iblis meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan hingga datangnya hari kiamat. Iblis mengancam kepada Nabi Adam dan anak cucunya. Mereka akan dibujuk supaya sesat dari jalan Allah yang benar, hingga tidak ada yang taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wujud ketaatan yang Allah minta dari semua ciptaannya. Apabila Allah sudah tetapkan, maka taatilah, walaupun ketetapan itu bisa jadi bertentangan dengan kemauan kita. Itulah sejatinya iblis yang tidak terima karena diciptakannya manusia yang kemudian dimuliakan Allah, padahal hanya terbuat dari tanah. Iblis sengaja merayu manusia dari berbagai arah, baik dari arah kanan, kiri, depan, dan belakang, sampai mengikuti bujuk dan rayunya, hingga menjadi temannya dan bersama-sama masuk ke dalam neraka. Karena itu Allah memberikan sebuah perjanjian kepada Adam dan anak cucunya. Siapa yang mengikuti tingkah laku iblis, maka dia menjadi temannya, dan nantinya akan aku masukkan ke dalam neraka tempat iblis dan teman-temannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia menjawab, karena engkau telah menghukum kami tersesat, maka kami akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan agama engkau yang lurus. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16. Maka berhati-hatilah dengan golongan Banul Jan dan Abal Jan, jin iblis yang terkutuk beserta anak cucunya yang akan menggoda kita ke dalam neraka. Ada banyak di antara para ulama yang menjelaskan tentang jin dan keturunannya. Setan dan jin adalah perkara yang gaib, dan perkara gaib tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sebagaimana namanya, jin berasal dari kata ijtinan, yang bermakna tersembunyi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Al-Quran Surah An-Naml ayat 65. Adapun jin dan keturunannya sangat banyak. Mereka hidup abadi dari sebelum Adam diciptakan sampai hari kiamat kelak. Di antara keturunan jin yang sesuai dengan sifatnya adalah Wiswas atau Zulwaswas, Azab bin Aziyad, Khanzab, Walhan, Ajida, Ghilan, dan Khubuts atau Khaba'is. Ini adalah nama dari nama-nama jin berdasarkan pendapat jumhur ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Muqatil, dan Qatadah. Adapun jin waswas atau Zulwaswas, para ahli tafsir menafsirkan surat An-Nas yang ada pada ayat keempat yang berbunyi min syarril waswasil khannas. Berdasarkan ayat ini, maka keturunan jin ini diberi nama Wiswas atau Zulwaswas karena suka membisikkan hati manusia dan sekaligus membuat hati manusia menjadi was-was tidak tenang. Azab bin Aziyad, jin ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ka'ab bin Malik bahwa ketika kami berbaiat kepada Rasulullah, setan berteriak dari puncak bukit dengan suara yang sangat jauh, yang sama sekali aku belum pernah mendengarnya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini adalah Azab al-Aqabah, ini adalah Ibnu Aziyad. Apakah engkau mendengar, wahai musuh Allah? Hadis riwayat Ahmad. Khanzab, jin ini dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya Utsman bin Abi al-Ash mendatangi Nabi Muhammad SAW. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan atau jin telah menghalangi antara aku dan solatku dan bacaanku, dan dia mengacaukannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah setan yang dikenal dengan Khanzab. Jika engkau merasakannya, maka berlindunglah kepada Allah darinya, dan berludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Adapun Walhan, jin ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi
mempunyai kebiasaan mengganggu manusia ketika manusia sedang berwudu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketika berwudu ada setan yang mengganggu, ia disebut dengan walhan, maka berhati-hatilah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Adapun ghilan adalah sejenis jin yang mengganggu manusia ketika akan mengumandangkan azan. Diriwayatkan oleh Ahmad, di dalam Musnad juga diriwayatkan oleh Abdul Razak Al-Nasa'i dan At-Tabrani dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, apabila ghilan menakut-nakuti kalian, maka serulah azan. Sedangkan khubuts atau khaba'its adalah nama jin atau setan yang suka menempati tempat-tempat yang kotor, rumah yang sudah tidak dihuni oleh manusia dalam waktu yang lama, tempat sampah, dan MCK. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah SAW apabila masuk ke tempat buang hajat, beliau mengucapkan doa, "Ya Allah, aku berlindung dari khubus setan laki-laki dan khaba'is setan perempuan." Mengenai pernikahan manusia dengan jin, kita pernah mendengar mitos semacam ini dari cerita-cerita lama. Namun, bagaimana pernikahan manusia dengan jin bisa berlangsung? Jin merasuki manusia bisa jadi dengan dorongan syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan manusia lainnya. Bisa jadi juga karena paksaan sihir, santet, atau perintah sang dukun, dan terkadang pernikahan ini sampai melahirkan anak. Hal ini banyak terjadi dan sudah diketahui secara umum. Sejumlah para ulama telah menyebutkan dan membicarakan masalah ini, dan kebanyakan ulama memakruhkan pernikahan ini. Dan terdapat riwayat dari Imam Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau membolehkan pernikahan manusia dengan jin, akan tetapi beliau memakruhkannya karena khawatir perempuan-perempuan yang hamil sebab jina mengaku-ngaku bahwa kehamilannya itu dari jin. Fatwa Ibnu Hajar Al-Haythami. Sedangkan di kalangan mazhab Syafi'i terjadi perbedaan pendapat. Ada yang memakruhkan dan ada juga yang melarang. Di antara yang melarang pernikahan manusia dengan jin adalah Imam Al-Barij dan Ibnu Yunus. Mereka beralasan adanya perbedaan jenis antara bangsa jin dan manusia. Ini artinya manusia hanya boleh menikah dengan manusia saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 72. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal melarang dengan keras bahwa tidak ada pernikahan antara jin dan manusia. Begitu juga sebaliknya. Imam Ahmad beralasan kepada semua ayat dari Al-Quran sebagaimana firman-Nya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Pernikahan antara jin dan manusia sangat tidak masuk akal karena perbedaan jenis antara jin dan manusia serta perbedaan tabiat mereka. Yang satu dari tanah kering sementara yang satu dari api. Jin bisa melihat manusia sedangkan manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Sekiranya ada sebuah pernikahan antara manusia dan jin yang menjadi pertanyaan, apakah dari hasil pernikahan ini akan melahirkan keturunan atau tidak? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa hasil dari pernikahan jin dan manusia bisa saja melahirkan keturunan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mardaweh, Ibnu Ash-Shakir, dan As-Suyuti. Mereka meriwayatkan sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah bahwa salah satu orang tua Ratu Bilqis adalah jin dan ibunya Ratu Saba atau Ratu Bilqis adalah seorang jin. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.